warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya dari Ranger Biru perwakilan dari kelas 26 akan menjelaskan tentang bingo sebagai berikut. Oke, tonton terus video ini. Yo minasan, balik lagi bersama saya Aditya Maulana. Kali ini saya akan menjelaskan beberapa bunke lagi seperti kemarin. Oke, gak usah berlama-lama, langsung saja kita mulai. Oke, yang pertama ada si ekike. Ini adalah perubahan kata untuk menyuruh atau membiarkan atau membuat seseorang melakukan suatu hal. Dipakai kalau kita untuk menyuruh orang lain melakukan suatu hal. Contoh kalimatnya seperti ini. Kanji o kodomo ni oboe sasemasu. Saya menyuruh anak akan menghafal kanji. Selanjutnya ada nani wa, nani ni, dan nani o si ekike. Subjek menyuruh objek melakukan sesuatu, menunjukkan siapa yang menyuruh siapa dan apa yang disuruh. Contoh kalimatnya seperti ini. Sensei wa gakusei ni shukudai o yarasemasu. Guru menyuruh murid mengerjakan PR atau pekerjaan rumah. Selanjutnya ada nani wa, nani o si ekike. Subjek menyuruh orang melakukan sesuatu. Lebih sederhana, hanya fokus ke orang yang disuruh. Contoh kalimatnya seperti ini. Haha wa watashi o souji sasemasu. Ibu menyuruh saya untuk bersih-bersih. Selanjutnya ada kikoemas atau terdengar. Dipakai kalau sesuatu bisa terdengar secara alami. Contoh kalimat seperti ini. Tonari kara ongaku ga kikoemas. Dari sebelah terdengar musik. Selanjutnya ada mimas, melihat. Artinya benar-benar melihat dengan mata. Contoh kalimatnya seperti ini. Terebi de eiga o mimas. Saya menonton film di TV. Selanjutnya ada miemas yang artinya terlihat. Dipakai kalau sesuatu bisa terlihat dengan sendirinya. Contoh kalimat seperti ini. Madokara yamaga miemas. Dari jendela terlihat gunung. Selanjutnya ada misemas, memperlihatkan. Artinya membuat orang lain bisa melihat. Contohnya seperti ini. Shashin o tomodachi ni misemasu. Saya memperlihatkan foto kepada teman. Selanjutnya ada misasemasu, menyuruh melihat. Artinya memaksa atau menyuruh orang lain untuk melihat sesuatu. Contoh kalimatnya seperti ini. Sensei wa gakusei ni eiga o misasemasu. Guru menyuruh murid untuk menonton film. Selanjutnya ada kimas yang artinya memakai. Digunakan saat untuk memakai baju, jas, mantel, dan lain sebagainya. Contoh kalimat seperti ini. Shatsu o kimasu. Saya memakai kemeja. Selanjutnya ada kisasemasu atau memakaikan. Digunakan saat memakaikan pakaian kepada orang lain. Contoh kalimat seperti ini. Haha wa oka akachan ni fuku o kisasemasu. Ibu memakaikan baju ke bayi. Selanjutnya ada kisasemasu atau menyuruh pakai. Digunakan saat menyuruh orang lain mengenakan pakaian. Contoh kalimat seperti ini. Sensei wa gakusei ni seifuku o kisasemasu. Guru menyuruh murid untuk memakai seragam. Oke, selanjutnya ada shiekike plus te kudasai, artinya tolong izinkan. Meminta izin agar diperbolehkan melakukan sesuatu. Contoh kalimat seperti ini. Skoshi yasumasete kudasai. Tolong izinkan saya istirahat sebentar.
Oke, berikutnya ada shieki kei ukemi, disuruh atau dibuat. Bentuk pasif dari disuruh atau melakukan sesuatu. Contoh kalimatnya seperti ini. Watashi wa sensei ni tata saremashita. Saya disuruh berdiri oleh guru. Selanjutnya ada nani-nani tara, kalau, setelah, atau ketika. Dipakai untuk kondisi atau urutan waktu. Contoh kalimatnya seperti ini. Uchi e kaetara te o araimasu. Kalau sudah pulang, saya cuci tangan. Selanjutnya ada kata sifat i bertemu dengan tara. Contoh kalimatnya seperti ini. Kono kuruma ga yasukattara kaimasu. Kalau mobil ini murah, saya membeli. Selanjutnya ada kata sifat na dengan tara. Contoh kalimat seperti ini. Hima dattara asobi ni kite kudasai. Kalau sempat, datanglah main. Selanjutnya ada kata benda bertemu dengan tara. Contoh kalimat seperti ini. Ame dattara dekakemasen. Kalau hujan, saya tidak keluar rumah. Selanjutnya ada futsuke bertemu dengan nara yang berarti kalau atau menekankan syarat. Contoh kalimat seperti ini. Iku nara isho ni ikimashou. Kalau pergi, ayo bareng. Selanjutnya ada kata sifat i bertemu dengan nara yang berarti kalau. Contoh kalimatnya seperti ini. Yasui nara sore o kaimasu. Kalau murah, saya membeli itu. Selanjutnya ada kata sifat na bertemu dengan nara. Contoh kalimatnya seperti ini. Hima nara hong o yomimasu. Kalau sempat, saya membaca buku. Selanjutnya ada kata benda bertemu dengan nara. Contoh kalimatnya seperti ini. Nihongo nara wakarimasu. Kalau bahasa Jepang, berikutnya ada nani-nani ba yang berarti kalau. Contoh kalimatnya seperti ini. Hayaku nereba genki ni narimasu. Kalau tidur cepat menjadi sehat. Selanjutnya ada kata sifat ni i bertemu dengan ba. Dipakai menyatakan syarat dengan kata sifat i. Contoh kalimat seperti ini. Yasukereba kaimasu. Kalau murah, saya beli. Selanjutnya ada kata sifat na bertemu dengan ba. Contohnya seperti ini. Shizuka nara neyasui desu. Kalau tenang, mudah tidur. Selanjutnya ada kata benda bertemu dengan ba. Contohnya seperti ini. Nihonjin de areba kono kotoba o shitte imasu. Kalau orang Jepang pasti tahu kata ini. Selanjutnya ada nani-nani hodo yang bermakna kira-kira atau sekitar. Contoh kalimatnya seperti ini. Ichi jikan hodo machimashita. Saya menunggu sekitar 1 jam. Kemudian ada nani-nani gurai. Maknanya sama, yaitu kira-kira ataupun sekitar. Contoh kalimat seperti ini. Ringo o mitsu gurai kaimashita. Saya membeli kira-kira 3 buah apel. Selanjutnya ada nani-nani kanagara, yaitu sambil. Dipakai untuk menyatakan 2 kegiatan dilakukan secara bersamaan. Contoh kalimat seperti ini. Ongaku o kiki nagara benkyou shimasu. Saya belajar sambil mendengarkan musik. Selanjutnya ada nani-nani yasui desu. Mudah untuk. Dipakai untuk menyatakan sesuatu mudah untuk dilakukan. Contoh kalimat seperti ini. Kono bolpen wa kaki yasui desu. Pulpen ini mudah dipakai menulis. Selanjutnya ada nani-nani nikui desu, atau sulit untuk. Contoh kalimat seperti ini. Kono ji wa yomi nikui desu. Huruf ini sulit dibaca.
Oke, berikutnya ada kata kerja bertemu dengan sugimas yang bermakna terlalu atau berlebihan. Contoh kalimatnya seperti ini. Tabe sugimasta. Saya terlalu banyak makan. Selanjutnya ada kata sifat i bertemu dengan sugimas. Contoh kalimatnya seperti ini. Kono kutsu wa takasugimasu. Sepatu ini terlalu mahal. Selanjutnya ada kata sifat na bertemu dengan sugimas. Contohnya seperti ini. Heya wa shizuka sugimasu. Ruangannya terlalu sepi. Selanjutnya ada kata kerja bertemu dengan owarimasu atau selesai untuk melakukan sesuatu hal. Contohnya seperti ini. Shigoto o owarimasu. Saya telah menyelesaikan pekerjaan. Oke, berikutnya ada nani untuk bertemu dengan so desu. Sepertinya atau kelihatannya. Contoh kalimat seperti ini. Ame ga furiso desu. Sepertinya akan turun hujan. Selanjutnya ada kata sifat i bertemu dengan so desu. Contohnya seperti ini. Kono hon wa omoshirosou desu. Buku ini kelihatannya menarik. Selanjutnya ada i atau yosasou desu. Sepertinya bagus. Kono, contoh kalimat seperti ini ya. Kono mise wa yosasou desu. Toko ini kelihatannya bagus. Selanjutnya ada nai bertemu dengan sou desu menjadi nasasou desu. Sepertinya tidak. Contohnya seperti ini. Okane ga nasasou desu. Kelihatannya tidak punya uang. Selanjutnya ada kata sifat na bertemu dengan sou desu. Contoh kalimatnya seperti ini. Kono heya wa benri sou desu. Ruangan ini kelihatannya praktis. Selanjutnya ada kata benda bertemu dengan sou desu. Contohnya seperti ini. Kaze sou desu. Kelihatannya kena masuk angin. Selanjutnya ada futsuke bertemu dengan mitai yang bermakna seperti atau menyerupai. Contoh kalimatnya seperti ini. Kanojo wa neko mitai desu. Dia seperti kucing. Selanjutnya ada kata sifat i bertemu dengan mitai. Contoh kalimat seperti ini. Ano keki wa amai mitai desu. Kue ini seperti manis. Selanjutnya ada kata sifat na bertemu mitai. Contoh kalimat seperti ini. Ano hito wa hima mitai desu. Orang itu kelihatannya senggang. Selanjutnya ada kata benda bertemu dengan mitai. Contoh kalimat seperti ini. Ano kumo wa neko mitai desu. Awan itu kayak kucing. Selanjutnya ada futsuke bertemu dengan rashi. Maknanya sama seperti katanya atau layaknya. Contoh kalimat seperti ini. Ashita wa hareru rashi desu. Katanya besok cerah. Selanjutnya ada kata sifat i bertemu dengan rashi. Contohnya seperti ini. Kono keki wa amai rashi desu. Kue ini katanya manis. Selanjutnya ada kata sifat na bertemu dengan rashi. Contoh kalimat seperti ini. Ano hito wa genki na rashi desu. Katanya orang itu sehat. Selanjutnya ada kata benda bertemu dengan rashi. Contohnya seperti ini. Kyou wa nichiyoubi rashi desu. Katanya hari ini hari Minggu. Selanjutnya ada futsuke bertemu dengan you desu. Maknanya hampir mirip dengan tadi, maknanya sepertinya atau seperti. Contoh kalimatnya seperti ini. Soto de ame ga futte iru you desu. Sepertinya di luar sedang turun hujan. Selanjutnya ada kata sifat i bertemu dengan you desu.
Contoh kalimat seperti ini. Kono hong wa omoshiroi yo desu. Buku ini sepertinya menarik. Selanjutnya ada kata sifat na bertemu dengan yo desu. Contoh kalimat seperti ini. Ano heya wa shizuka na yo desu. Ruangan itu sepertinya tenang. Selanjutnya ada kata benda bertemu dengan yo desu. Contoh kalimatnya seperti ini. Kono ishi wa tamago no you desu. Batu ini. Selanjutnya ada nani ni teimasu, mirip atau menyerupai. Contoh kalimatnya seperti ini. Kare wa otousan ni niteimasu. Dia mirip dengan ayahnya. Selanjutnya ada hazu desu, seharusnya. Contoh kalimat seperti ini. Kare wa mou kuru hazu desu. Dia seharusnya sudah datang. Contoh satu lagi adalah kono mondai wa yasashi hazu desu. Soal ini seharusnya mudah. Nani poi. Agak atau cenderung seperti. Contoh kalimat seperti ini. Kare wa wasurepoi desu. Dia agak pelupa. Contoh selanjutnya adalah anoko wa kodomo poi desu. Anak itu kekanak-kanakan. Selanjutnya ada nani futsukei bertemu dengan Tokoro atau baru-baru ini. Contoh kalimatnya seperti ini. Ima dekakeru Tokoro desu. Saya baru mau berangkat sekarang. Selanjutnya ada teiru Tokoro. Sedang benar-benar. Contoh kalimatnya seperti ini. Ima gohan o tabete iru Tokoro desu. Saya sedang makan sekarang. Selanjutnya ada ta bertemu dengan Tokoro. Baru saja selesai. Contohnya seperti ini. Shigoto ga owatta Tokoro desu. Saya baru saja menyelesaikan pekerjaan. Selanjutnya ada kata kerja bentuk kamus bertemu dengan bakari. Berarti tinggal saja. Contoh kalimatnya seperti ini. Yori wa mou de kita taberu bakari desu. Masakan sudah siap. Tinggal dimakan saja. Selanjutnya ada teke bertemu dengan bakari, yang berarti hanya atau melulu melakukan. Contoh kalimatnya seperti ini. Kodomo wa asonde bakari desu. Anak itu hanya bermain terus atau bermain melulu. Selanjutnya ada takei bertemu dengan bakari, yang berarti baru saja. Contoh kalimatnya seperti Nihon kita bakari desu. Saya baru saja datang ke Jepang. Oke, selanjutnya ada noni, yang berarti padahal atau tetapi. Contoh kalimatnya seperti ini. Benkyou shita noni shiken ga warui katta desu. Padahal sudah belajar, tapi ujiannya jelek. Contoh berikutnya ada yasui noni daremo kaimasen. Padahal murah, tapi tidak ada seorang pun yang beli. Oke, berikutnya ada kamo shiremasen, yang berarti mungkin atau kemungkinan. Contoh kalimatnya seperti ini. Ashita ame ga furu kamo shiremasen. Kemungkinan besok turun hujan. Contoh berikutnya ada kono hon wa muzukashii kamo shiremasen. Buku ini kemungkinan sulit. Oke, berikutnya ada nani dake, yang bermakna hanya atau cuma. Contoh kalimatnya seperti ini. Hitotsu dake nokorimashita.
hanya tersisa satu buah. Selanjutnya ada nani-nani shika dengan arti atau makna yang negatif. Contoh kalimat seperti ini. Nihongo shika hanasemasen. Saya hanya bisa bahasa Jepang. Contoh lainnya ada tomodachi shika imasen. Saya hanya punya teman yang itu saja. Selanjutnya ada amari dengan makna atau konotasi yang negatif. Maknanya tidak begitu. Contoh kalimatnya seperti ini. Kono eiga wa amari omoshiroku nai desu. Film ini tidak begitu menarik. Selanjutnya ada zeng-zeng. Makna atau konotasinya sama-sama juga negatif, yang artinya sama sekali tidak. Contoh kalimatnya seperti ini. Nihongo ga zeng-zeng wakarimasen. Saya sama sekali tidak mengerti bahasa Jepang. Selanjutnya ada naka-naka. Sama ini makna atau konotasinya juga negatif, yang berarti jarang atau tak kunjung. Contoh kalimatnya seperti ini. Netsu ga naka-naka sagarimasen. Demamnya tak kunjung turun. Selanjutnya ada ja atau dewa yang bermakna kalau begitu. Contoh kalimatnya seperti ini. Ja mata asta. Kalau begitu sampai besok. Selanjutnya ada zetai, maknanya pasti, mutlak ataupun tegas. Contoh kalimatnya seperti ini. Kono shigoto wa zetai nishimasu. Pekerjaan ini pasti akan saya lakukan. Selanjutnya ada zehi, maknanya sama juga pasti, menunjukkan usaha yang kuat ataupun bisa bermakna ajakan. Contoh kalimatnya seperti ini. Nihon zehi kite kudasai. Pokoknya atau harusnya harus datang ke Jepang ya. Selanjutnya ada kito. Maknanya sama, yaitu pasti, yakinan ataupun prediksi. Contoh kalimat seperti ini. Karewa kito kimas. Dia pasti akan datang. Selanjutnya ada tashikani. Memang atau kalau tidak salah. Nah, contoh kalimatnya seperti ini. Tashikani ano hito wa Tanaka-san desu. Memang benar, orang itu Tanaka-san atau saudara Tanaka. Selanjutnya ada yato yang bermakna akhirnya. Ini biasanya kalau sudah melakukan suatu hal dengan susah payah. Contoh kalimat seperti ini. Yato shigoto ga owarimashita. Akhirnya pekerjaannya selesai. Selanjutnya ada kekyoku yang bermakna pada akhirnya ataupun akhirnya juga. Contoh kalimatnya seperti ini. Kekyoku ikimasen deshita. Pada akhirnya saya tidak pergi. Selanjutnya ada saikin yang bermakna akhir-akhir ini. Contoh kalimatnya seperti ini. Saikin isogashi desu. Akhir-akhir ini. Oke, berikutnya ada nani-nani uchini yang berarti atau bermakna selagi atau mumpung. Contoh kalimatnya seperti ini. Wakai uchini takusan keiken o sumitai desu. Selagi masih muda, saya ingin banyak pengalaman. Selanjutnya ada ine atau yo atau ka yang bermakna bagus ya atau iya kan atau kah. Nah, contoh kalimat seperti ini. Kono keki wa oishii ne. Kue ini enak ya.
Selanjutnya ada na atau kana. Nah, ini konfirmasi agak kasar atau biasa untuk berbicara sendiri atau bergumam. Contoh kalimatnya seperti ini. Sukareta na atau nani kana, capek ya atau apa ya. Nah, selanjutnya ada yori ataupun hodo dengan maseng yang bermakna tidak. Contoh kalimatnya seperti ini. Kono hong wa ano hong hodo omoshiroku amarimasen. Oke, berikutnya ada nani te yokata yang bermakna syukurlah atau alangkah baiknya ataupun bisa alhamdulillah. Contoh kalimatnya seperti ini. Tomodachi ni aete yokata desu. Syukurlah bisa bertemu teman. Selanjutnya ada nani made yang bermakna sampai atau sampai pada. Contoh kalimatnya seperti ini. Gakko wa 3 ji made desu. Sekolah sampai pada jam 3. Selanjutnya ada nani naosu yang bermakna melakukan ulang atau memperbaiki. Contoh kalimatnya seperti ini. Machigaetara kaki naoshite kudasai. Oke guys, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kekeliruan dalam pengucapan ataupun kekurangan dalam hal yang saya sampaikan, tolong tulis di kolom komentar. Oke, mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jumpa lagi bersama saya. Saya di sini untuk mengakhiri video-video yang sebelumnya. Dari saya sekian dan terima kasih. Oke.